Saat pesta perayaan ulang tahun suamiku memukulku di depan pelakor dan keluarganya tanpa belas kasihan. Dia berkata, "Jangan membuat keributan di pestaku, dasar kau wanita mandul." Langsung kubalas kelakuan kejamnya itu. Kujalankan rencana rahasiaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, taman belakang mensyahan megah keluarga Wiratama disulap menjadi lautan cahaya. Ribuan lampu kecil berkelip di antara pepohonan rindang, meniru konstelasi bintang di langit September yang cerah. Musik jazz yang lembut mengalun dari sebuah panggung kecil, berpadu dengan gemericik air mancur dan tawa renyah para tamu undangan. Ini adalah malam perayaan ulang tahun Zainal yang ke-35, sebuah acara yang dirancang untuk menegaskan posisinya sebagai salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di kota. Dan di balik semua kemegahan ini, ada Ana, istrinya. Ana memastikan setiap detailnya sempurna. Sejak pagi buta, ia sudah mengawasi para vendor dekorasi, catering, hingga penata suara. Ia memilih sendiri rangkaian bunga lili putih yang menghiasi setiap meja, aroma favorit Zainal. Ia bahkan turun tangan langsung untuk memeriksa daftar lagu yang akan dibawakan oleh band, memastikan tidak ada satupun nada sumbang yang akan merusak suasana. Baginya, kebahagiaan Zainal adalah segalanya. Selama 10 tahun pernikahan mereka, Ana selalu menjadi bayangan yang setia. Ia adalah otak di balik strategi bisnis cemerlang yang melambungkan nama Zainal Corp, namun ia membiarkan suaminya yang tampil di depan, menyerap semua pujian dan sorotan kamera. Ia adalah fondasi yang kokoh, sementara Zainal adalah bangunan megah yang dikagumi semua orang. Ana menerima peran itu dengan lapang dada, karena cintanya pada Zainal begitu besar. Malam itu, Ana mengenakan gaun sutra berwarna biru malam yang sederhana namun elegan, rambutnya disanggul rapi dengan hiasan jepit mutiara. Ia berkeliling, menyapa para tamu dengan senyum hangat. Ia berbincang dengan mitra bisnis suaminya, menanyakan kabar keluarga mereka, dan memastikan gelas mereka tidak pernah kosong. Semua orang memujinya sebagai istri yang sempurna, pendamping yang ideal bagi seorang pria sukses seperti Zainal. Ana hanya tersenyum, hatinya merasa sedikit bangga. Semua kerja kerasnya terbayar dengan melihat wajah bahagia Zainal yang dikelilingi oleh teman dan kolega. Di sudut taman, Ana melihat Ibu Nanik, ibu mertuanya, sedang berbincang dengan beberapa kerabat. Tatapan Ibu Nanik selalu sama setiap kali melihatnya. Sebuah tatapan dingin yang penuh selidik, seolah mencari-cari kekurangan. Sejak awal pernikahan, Ibu Nanik tidak pernah benar-benar menyukainya. Mungkin karena Ana berasal dari keluarga biasa, tidak sepadan dengan keluarga Wiratama yang terpandang. Atau mungkin karena setelah 10 tahun, rahimnya belum juga bisa memberikan seorang penerus untuk keluarga itu. Apapun alasannya, Ana selalu berusaha mengambil hati mertuanya, meski usahanya seringkali sia-sia. Puncak acara semakin dekat. Pembawa acara sudah naik ke atas panggung, mengajak semua tamu untuk memusatkan perhatian. Zainal, yang tampak begitu gagah dengan setelan jas mahal rancangan desainer ternama, melangkah ke atas panggung diiringi tepuk tangan meriah. Ia mengambil mikrofon, tersenyum lebar hingga menunjukkan lesung pipinya yang menawan. Ana berdiri di dekat panggung, menatap suaminya dengan penuh cinta dan kekaguman. Terima kasih semuanya sudah hadir di malam yang spesial ini." Suara Zainal terdengar berat dan berwibawa. "Di usia 35 tahun ini, Tuhan telah memberiku begitu banyak anugerah. Kesuksesan, teman-teman yang baik, dan tentu saja, keluarga." Mata Zainal berkeliling, seolah mencari seseorang. Ana mengira tatapan itu akan jatuh padanya, sang istri yang telah mendampinginya dari nol. Namun, mata Zainal justru tertuju pada seorang wanita muda yang berdiri tak jauh dari Ibu Nanik. Wanita itu sangat cantik, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang panjang tergerai, dan bibirnya yang dipoles lipstik merah tersenyum penuh percaya diri. Ana mengenali wanita itu sebagai Farah, yang diperkenalkan Zainal beberapa bulan lalu sebagai asisten pribadinya. "Malam ini, selain merayakan ulang tahun saya juga ingin berbagi sebuah kebahagiaan yang lebih besar," lanjut Zainal. Suasana menjadi hening, semua orang penasaran. "Saya ingin mengajak seseorang yang sangat spesial ke atas panggung." Zainal turun dari panggung dan mengulurkan tangannya kepada Farah. Farah menyambutnya dengan manja, lalu berjalan berdampingan dengan Zainal kembali ke atas panggung. Tangan mereka bertautan. Ana merasakan jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia melihat ke arah Ibu Nanik, dan mertuanya itu tersenyum puas,
sebuah senyum kemenangan yang membuat perut Ana terasa mual. Di atas panggung, Zainal merangkul pinggang Farah dengan posesif. Kenalkan, ini Farah. Mungkin sebagian dari kalian mengenalnya sebagai rekan bisnis saya. Tapi malam ini, saya ingin kalian mengenalnya sebagai bagian terpenting dari masa depan saya. Zainal berhenti sejenak, menatap Farah dengan tatapan memuja. Karena di dalam rahimnya, Farah sedang mengandung penerus keluarga Wiratama. Dunia Ana seakan berhenti berputar. Suara tepuk tangan yang terdengar ragu-ragu dari para tamu terdengar, seperti dengungan lebah di telinganya. Penerus? Anak? Bagaimana mungkin? Kepalanya terasa pusing. Ia menatap Zainal, mencari sedikit saja kebohongan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah kebenaran yang kejam. Pria yang ia cintai, pria yang ia abdikan seluruh hidupnya, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Napasnya tercekat. Ia melangkah maju, mendekati panggung. Ia butuh penjelasan. Zainal, apa maksudmu? Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar di tengah keramaian. Zainal menoleh ke arahnya, senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi jengkel. Ana, jangan sekarang. Jangan merusak acaraku. Aku butuh penjelasan, Zainal. Sekarang, tuntut Ana, suaranya sedikit lebih keras. Ia tidak peduli lagi dengan puluhan pasang mata yang kini menatapnya dengan iba dan penasaran. Zainal turun dari panggung dan menghampirinya. Wajahnya mengeras. Penjelasan apa lagi? Bukankah sudah jelas? Farah akan memberiku anak. Sesuatu yang tidak pernah bisa kau berikan selama 10 tahun. Bisiknya dengan tajam, setiap kata menusuk jantung Ana seperti belati es. Tapi kita sudah berjanji. Janji? Zainal tertawa sinis. Aku butuh penerus, Ana, bukan istri mandul yang hanya bisa menghabiskan uangku. Kata-kata itu, istri mandul, terasa seperti tamparan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ana, namun ia menahannya. Tidak, ia tidak akan menangis di depan mereka. Farah, yang masih di atas panggung, mengambil mikrofon. Sudahlah, Mas Zainal, mungkin Mbak Ana hanya sedikit terkejut. Katanya dengan suara yang dibuat-buat lembut, namun matanya menatap Ana dengan sorot kemenangan yang angkuh. Kita harusnya memaklumi. Rasa sakit di hati Ana kini bercampur dengan amarah yang membara. Ia menatap Farah, lalu kembali menatap Zainal. Kau melakukan ini di belakangku? Di rumahku? Di pestaku? Ini pestaku, bentak Zainal, kehilangan kesabarannya. Dan kau mempermalukanku di depan semua orang. Tanpa berpikir panjang, Zainal mengangkat tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ana. Plak! Suara itu terdengar begitu nyaring, mematikan alunan musik dan semua bisik-bisik. Ana terhuyung ke belakang, tubuhnya menabrak meja minuman hingga beberapa gelas pecah berantakan di lantai. Rasa perih di pipinya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Ia tersungkur di lantai, di antara pecahan kaca dan genangan minuman. Kepalanya berdengung. Dunia hening seketika. Para tamu terdiam membeku. Farah menutup mulutnya dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat, sementara Ibu Nanik hanya menatapnya dengan dingin dari kejauhan. Zainal berdiri di sana, napasnya memburu, menatap tangannya seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun, tidak ada penyesalan di matanya, hanya amarah. Jangan membuat keributan di pestaku, wanita mandul, bentak Zainal, suaranya menggema di keheningan taman. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sesuatu di dalam diri Ana patah. Bukan semangatnya, melainkan rantai cinta buta yang selama ini membelenggunya. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan itu melebur menjadi satu, berubah menjadi kekuatan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Perlahan, dengan martabat yang tersisa, Ana bangkit berdiri. Ia mengabaikan pecahan kaca yang mungkin melukai tangannya. Ia tidak menyeka sudut bibirnya yang mulai mengeluarkan darah. Ia hanya berdiri tegak, menatap lurus ke mata Zainal. Bukan air mata yang terlihat di matanya, melainkan kilatan berbahaya yang belum pernah Zainal lihat sebelumnya. Lalu, sebuah senyum tipis, senyum dingin yang mengerikan, terukir di bibirnya. Terima kasih untuk hadiahnya, Zainal, katanya dengan suara yang tenang namun jelas, membelah keheningan malam. Aku akan pastikan, ini adalah perayaan terakhir yang bisa kau nikmati. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ana berbalik. Dengan punggung yang tegak dan langkah yang mantap, ia berjalan meninggalkan taman itu, meninggalkan pesta yang menjadi neraka baginya, meninggalkan 10 tahun hidupnya yang sia-sia, dan meninggalkan pria yang baru saja menandatangani surat kehancurannya sendiri. Setiap langkahnya adalah sebuah janji akan pembalasan.
Deru mesin mobil mewah yang dikemudikan Ana membelah keheningan malam. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, membiarkan kecepatan mobil menjadi pelampiasan amarah yang membuncah di dadanya. Pemandangan kota yang gemerlap di luar jendela hanya tampak seperti kilatan cahaya buram. Ia tidak menuju ke rumah orang tuanya untuk menangis, atau ke apartemen sahabatnya untuk mencari pelukan. Malam ini, air mata adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Malam ini adalah malam untuk bertindak. Pipinya masih terasa panas dan berdenyut, sisa tamparan Zainal. Namun, rasa sakit fisik itu justru menjernihkan pikirannya, membakar habis sisa-sisa cinta naif yang pernah ia miliki. Selama ini ia hidup dalam ilusi, membangun istana di atas pasir kebohongan, mengira pengabdiannya akan dihargai. Malam ini, ombak kebenaran telah datang dan menyapu bersih istana pasir itu, menunjukkan betapa rapuh fondasinya. Pengkhianatan Zainal, senyum kemenangan Farah, dan tatapan dingin Ibu Nanik adalah tsunami yang menghancurkan dunianya, tetapi juga sekaligus membangunkan monster yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Ana membelokkan mobilnya ke arah sebuah gedung perkantoran modern yang tampak sepi di tengah malam. Ia memarkirkan mobil di basement pribadi dan naik lift menuju lantai tertinggi. Pintu lift terbuka, menampilkan lobi sebuah firma hukum yang elegan. Di sana, seorang wanita dengan setelan kerja yang rapi sudah menunggunya. Wajahnya menunjukkan kecemasan, namun matanya menyiratkan kesiapan. Dia adalah Dian, sahabat Ana sejak kuliah, sekaligus pengacara terhebat yang Ana kenal. "Kau baik-baik saja?" tanya Dian pelan, matanya tertuju pada pipi Ana yang memerah. Ana tidak menjawab. Ia berjalan lurus melewati Dian, menuju sebuah ruangan besar di ujung koridor. Ruangan itu lebih mirip pusat komando daripada ruang rapat. Terdapat beberapa layar monitor besar di dinding, menampilkan grafik, data, dan diagram alir yang rumit. Di atas meja panjang di tengah ruangan, tumpukan dokumen tebal sudah tersusun rapi. Ini adalah benteng, ruang rahasia yang ia siapkan bersama Dian bertahun-tahun lalu, sebagai rencana darurat untuk hari yang ia harap tidak akan pernah datang. Ana melepaskan jepit mutiara dari rambutnya, membiarkan sanggulnya terurai. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wanita di cermin itu tampak asing. Matanya yang biasanya lembut kini terlihat tajam dan dingin. Ia bukan lagi Ana, istri Zainal Wiratama. Ia adalah Ana, sang arsitek dari sebuah kerajaan bisnis, yang kini akan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Ia mengambil ponselnya, menekan satu nomor. Panggilan itu langsung dijawab. "Dian, kode merah. Jalankan rencana benteng." "Aku sudah menunggu panggilan ini," jawab Dian dari ambang pintu, suaranya tegas. "Semua sudah siap. Selamat datang kembali, Ratu." Kata "Ratu" itu bergema di ruangan. Selama ini, Ana membiarkan Zainal menjadi raja, sementara ia bekerja dalam senyap sebagai penasihat tanpa nama. Zainal Corp, nama perusahaan itu sendiri adalah sebuah lelucon. Semua ide brilian, semua negosiasi alot, semua strategi ekspansi yang sukses, 90% berasal dari otaknya. Zainal hanyalah wajah, juru bicara yang pandai bersilat lidah. Ana yang membangun singgasana itu, dan kini, ia akan mengambilnya kembali. Selama beberapa jam berikutnya, ruangan itu dipenuhi kesibukan. Dian dan tim kecilnya yang sangat terpercaya mulai bekerja. Mereka adalah orang-orang yang loyalitasnya bukan pada Zainal Corp, melainkan pada Ana pribadi. Merekalah yang membantu Ana membangun struktur kepemilikan perusahaan yang rumit ini. Di permukaan, Zainal adalah CEO dan pemegang saham mayoritas. Namun kenyataannya, sebagian besar saham Zainal diagunkan pada beberapa perusahaan cangkang yang tersebar di luar negeri. Dan perusahaan-perusahaan cangkang itu, tanpa sepengetahuan Zainal, sepenuhnya berada di bawah kendali sebuah yayasan tunggal yang didirikan Ana jauh sebelum ia menikah. Aset-aset paling berharga, seperti gedung kantor, pabrik utama, dan hak paten teknologi, semuanya bukan atas nama Zainal Corp, melainkan disewa dari perusahaan induk milik Ana. Zainal, dalam kebodohan dan arogansinya, tidak pernah repot-repot membaca dokumen setebal ratusan halaman yang Ana sodorkan padanya. Ia hanya menandatanganinya sambil tersenyum, mengira itu semua adalah formalitas untuk melindunginya. Padahal, itu semua adalah jaring laba-laba yang Ana tenun dengan sabar. Aktifkan klausul wan prestasi pada semua perjanjian sewa aset. Alasan, tindakan Tuan Zainal Wiratama telah mencoreng nama baik perusahaan dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, perintah Ana dengan suara tenang. Sistem perbankan. Bekukan semua akses korporat atas nama Zainal. Pindahkan seluruh dana operasional ke rekening baru yang sudah kita siapkan. Lanjutnya, tim legal,
Siapkan surat pemberhentian tidak hormat untuk Zainal dan kroni-kroninya. Siapkan juga surat panggilan untuk rapat umum pemegang saham luar biasa lusa. Agendanya tunggal, penggantian seluruh dewan direksi. Perintah demi perintah meluncur dari bibir Ana. Jari jemarinya menari di atas keyboard laptop, mengeksekusi perintah transfer dana dan mengunci akses digital. Di salah satu layar monitor besar, ia melihat diagram aset dan kekayaan yang terhubung dengan nama Zainal. Perlahan tapi pasti, satu persatu garis yang menghubungkan Zainal dengan sumber kekayaan itu putus. Rekening pribadinya yang berisi uang dari perusahaan, saham bonus, fasilitas mewah, semua mulai dibekukan dan ditarik kembali berdasarkan klausul-klausul tersembunyi dalam kontrak kerjanya. Dian meletakkan secangkir teh hangat di samping Ana. Rumah dan semua mobil mewah atas namamu. Tidak ada satupun yang masuk dalam harta bersama. Perjanjian pranikah kita sangat kuat. Ana mengangguk. Ia teringat saat meminta Zainal menandatangani perjanjian itu. Zainal tertawa, mengatakan bahwa Ana terlalu banyak menonton drama, bahwa cinta mereka tidak akan lekang oleh waktu. Ia menandatanganinya tanpa membaca, sebagai bukti, cintanya. Cinta buta yang kini menjadi senjata makan tuan baginya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memancarkan semburat jingga di langit Jakarta. Di Mensyah Wiratama, Zainal mungkin baru saja tertidur lelap di samping selingkuhannya, bermimpi tentang masa depan cerah bersama putranya. Ia tidak tahu bahwa saat ia membuka mata nanti, dunianya sudah berubah menjadi abu. Ana menatap layar laptopnya. Di sana, ada saldo terakhir dari rekening utama perusahaan sebelum dipindahkan. Angkanya sangat fantastis. Dengan satu klik terakhir, ia memindahkan dana tersebut. Prosesnya selesai. Jaring itu telah tertutup rapat. Ia bersandar di kursinya, merasakan kelelahan yang luar biasa, bukan di tubuhnya, tapi di jiwanya. 10 tahun pengabdian telah berakhir dalam satu malam penghinaan. Tapi dari puing-puing itu, ia merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terikat oleh cinta buta. Selamat pagi, kemiskinan, bisiknya pada kegelapan, sebuah ucapan selamat pagi yang ia tujukan untuk suaminya, sang pengkhianat. Permainan baru saja dimulai. Matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden tebal di kamar utama. Sinarnya yang keemasan menimpa tumpukan selimut sutra di atas ranjang berukuran Super King. Zainal menggeliat, merasakan kehangatan yang menjalar di punggungnya. Ia membuka mata perlahan, dan pemandangan pertama yang menyambutnya adalah wajah Farah yang tertidur pulas di sampingnya. Senyum puas terukir di bibir Zainal. Malam tadi adalah malam kemenangan. Ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang Ana, dan menegaskan siapa pemimpin sesungguhnya dalam rumah ini. Ia bangkit dari ranjang, mengenakan jubah mandi satin, dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Pesta semalam sudah tidak berbekas. Para petugas kebersihan pasti sudah bekerja sejak subuh untuk mengembalikan taman itu ke kondisi semula. Sama seperti bagaimana ia akan membersihkan sisa-sisa pengaruh Ana dari hidup dan perusahaannya. Tamparan itu, ia sedikit menyesalinya karena dilakukan di depan umum, tapi itu perlu. Ana harus diberi pelajaran. Ia terlalu lancang, terlalu berani menentangnya di depan banyak orang. Sebentar lagi, Ana pasti akan menelepon sambil menangis, memohon ampun dan meminta untuk kembali. Zainal tersenyum miring. Tentu saja ia tidak akan menerimanya kembali. Tempat Ana sudah digantikan oleh Farah, wanita muda dan subur yang akan memberinya seorang putra. Di bawah, di ruang makan, Ibu Nanik sudah duduk di meja dengan secangkir teh hangat. Wajahnya tampak cerah, tidak ada lagi gurat ketidaksukaan yang biasa ia tampilkan. Kehadiran Farah dan calon cucunya telah membuatnya menjadi wanita paling bahagia. Pagi, Ma, sapa Zainal sambil mengecup pipi ibunya. Pagi, Nak. Bagaimana tidurmu? Nyenyak? Tanya Ibu Nanik dengan senyum lebar. Mama dengar Farah sudah bangun, dia sedang mandi air hangat. Kita harus menjaganya baik-baik, jangan sampai dia kelelahan. Tentu, Ma. Semua yang terbaik untuk Farah dan calon jagoan Papa, kata Zainal penuh percaya diri. Ia duduk dan mengambil tablet dari atas meja, hendak memeriksa berita bisnis pagi ini. BI Surti mana? Kenapa sarapan belum siap? Justru itu, dari tadi Mama panggil tidak ada yang menjawab. Sopir dan penjaga kebun juga tidak kelihatan. Jawab Ibu Nanik, keningnya sedikit berkerut. Zainal mengabaikannya. Mungkin mereka semua kelelahan setelah pesta semalam. Ia membuka situs berita favoritnya, namun perhatiannya teralihkan oleh Farah yang baru saja turun dari tangga. Farah mengenakan salah satu gaun santai rancangan desainer milik Ana, yang terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya. Sayang, selamat pagi, sapa Farah manja, lalu duduk di pangkuan Zainal.
Aku lapar. Dan setelah ini, aku mau kita pergi belanja. Aku lihat di majalah ada koleksi tas terbaru yang harus aku punya. Zainal tertawa. Apapun untuk calon ibu dari anakku. Tentu saja. Kita akan borong semua yang kau mau. Untuk membuktikannya, Zainal langsung membuka aplikasi belanja online mewah di tabletnya. Ia mencari tas yang dimaksud Farah dan dengan cepat menemukannya. Harganya fantastis, tapi itu bukan masalah baginya. Dengan angkuh, ia menekan tombol, beli sekarang, dan memilih metode pembayaran dengan kartu kredit platinum utamanya. Ia memasukkan data kartu, lalu menekan konfirmasi. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi merah muncul di layar. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Zainal mengerutkan kening. Aneh. Mungkin hanya gangguan jaringan. Ia mencobanya sekali lagi. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Kenapa? Sayang? Ada masalah? Tanya Farah, nada suaranya mulai terdengar tidak sabar. Tidak, hanya sedikit gangguan. Aku coba pakai kartu yang lain, kata Zainal, mencoba terdengar tenang. Ia mencoba 3 kartu kredit lain yang ada di dompet digitalnya. Semuanya ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak masuk akal. Limit kartunya tidak terbatas. Coba pakai transfer bank saja, Mas, usul Ibu Nanik. Zainal mengangguk. Ide bagus. Ia membuka aplikasi internet banking perusahaannya, tempat dana tak terbatas biasa ia akses untuk keperluan apapun. Ia memasukkan nama pengguna dan kata sandi seperti biasa, namun layar menampilkan pesan, nama pengguna tidak ditemukan atau kata sandi salah. Akun Anda telah diblokir karena aktivitas mencurigakan. Jantung Zainal mulai berdebar kencang. Diblokir? Aktivitas mencurigakan apa? Ia mencoba masuk rekening pribadinya. Hasilnya sama. Diblokir. Kepanikan mulai merayapinya. Ada yang sangat tidak beres. Aku harus menelepon direktur keuangan, gumam Zainal sambil meraih ponselnya. Ia menekan nomor Pak Tirtayasa, orang kepercayaannya yang sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarganya. Panggilan itu tidak diangkat. Hanya terdengar nada sibuk. Ia mencoba lagi. Sibuk. Ia mencoba menghubungi kepala departemen IT, sekretarisnya, bahkan manajer operasional pabrik. Tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Mereka semua seolah lenyap di telan bumi. Ada apa ini sebenarnya? Teriak Zainal frustrasi, membanting tabletnya ke atas meja. Farah terlonjak kaget. Mas, kau membuatku takut. Kenapa kau berteriak? Semua kartuku ditolak. Rekeningku diblokir. Dan semua orang di kantor tidak bisa dihubungi. Raung Zainal, wajahnya memerah karena panik dan marah. Pasti ini ulah perempuan ular itu. Desis Ibu Nanik, matanya menyala-nyala. Dia pasti melakukan sesuatu. Dia tidak terima dicampakan, jadi dia mencoba menyusahkanmu. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Zainal juga berpikir begitu. Ini pasti perbuatan Ana. Tapi bagaimana caranya? Semua aset, semua kendali perusahaan ada di tangannya. Ana tidak punya kuasa apapun. Ia hanya istri yang tugasnya mengurus rumah. Begitu pikir Zainal selama ini. Seberapa besar kesalahannya, ia akan segera mengetahuinya. Saat itulah, sebuah notifikasi email muncul di ponselnya. Alamat pengirimnya tidak ia kenal, hanya serangkaian huruf dan angka acak. Subjeknya kosong. Karena penasaran bercampur cemas, Zainal membukanya. Isi email itu hanya satu, sebuah file gambar. Tidak ada teks, tidak ada penjelasan. Hanya sebuah gambar. Jantung Zainal serasa berhenti berdetak saat gambar itu termuat dengan jelas di layarnya. Gambar itu adalah foto papan nama besar yang terpasang di depan lobi utama gedung kantornya. Papan nama marmer hitam dengan ukiran huruf berwarna emas yang selama ini ia banggakan. Namun, tulisan di papan nama itu bukan lagi tulisan yang ia kenal. Bukan lagi terukir nama, Zainal Corp. Sebagai gantinya, dengan jenis huruf yang lebih elegan dan tegas, papan nama itu kini bertuliskan, Ana Jaya Group. Dan di bawah nama baru itu, tertera tulisan kecil, efektif per hari ini. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya terpaku pada gambar di layar ponsel yang retak. Ana Jaya Group. Nama istrinya. Nama wanita yang ia tampar dan hina tadi malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa artinya ini? Kepanikan yang tadinya hanya merayap kini berubah menjadi gelombang teror yang menenggelamkannya. Ia menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar sabotase kecil dari seorang istri yang sakit hati.
Ini adalah kudeta. Sebuah pengambil alihan yang terencana, senyap, dan mematikan. Dan ia, sang raja yang angkuh, baru saja menyadari bahwa singgasana yang ia duduki ternyata hanyalah pinjaman. Dan sang pemilik asli baru saja datang untuk menagihnya kembali. Keheningan di ruang makan terasa memekakan telinga, hanya dipecah oleh deru napas Zainal yang tersengal-sengal. Matanya masih terpaku pada layar ponselnya yang retak, pada gambar papan nama, Ana Jaya Group, yang seolah mengejeknya. Farah dan Ibu Nanik menatapnya dengan cemas, tidak mengerti apa yang terjadi. Zainal, ada apa? Nak, kamu kenapa? Tanya Ibu Nanik, suaranya bergetar. Zainal tidak menjawab. Ia bangkit dari kursinya dengan kasar, membuat kursi itu terjatuh ke belakang. Ia harus memastikan. Ini pasti hanya lelucon. Mungkin foto editan yang dikirim Ana untuk menakut-nakutinya. Ia harus pergi ke kantor, ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia harus menunjukkan pada semua orang siapa pemilik perusahaan yang sebenarnya. Ia berlari menuju ruang kerjanya yang berada di lantai dasar. Ruangan itu adalah pusat kendalinya, tempat ia menyimpan semua dokumen penting, brankas, dan akses langsung ke server perusahaan. Ia meraih gagang pintu, memutarnya, namun pintu itu tidak bergerak. Terkunci. Ia merogoh sakunya, mencari kunci. Tapi kemudian ia ingat, pintu ini menggunakan kunci elektronik dengan sidik jari dan kode akses. Ia menempelkan jempolnya ke pemindai. Lampu indikator berkedip merah, disertai bunyi, bip, penolakan. Akses ditolak. Ia mencoba memasukkan kode aksesnya. Hasilnya sama. Kode salah. Tidak mungkin, teriaknya sambil menggedor-gedor pintu kayu jati yang kokoh itu. Buka. Buka pintu ini. Ia memukul dan menendang pintu itu seperti orang kesetanan, tetapi pintu itu tidak bergeming sedikitpun. Seolah-olah rumahnya sendiri kini telah berbalik menolaknya. Mas, sudahlah. Ada apa sebenarnya? Jerit Farah dari belakangnya, mulai ketakutan. Dia mengganti semua kuncinya. Perempuan licik itu mengunci ruang kerjaku. Raung Zainal, matanya merah karena marah dan frustrasi. Tepat pada saat itu, bel pintu depan berbunyi. Bei Surti atau petugas keamanan lainnya tidak ada untuk membukakan pintu. Dengan langkah gontai dan pikiran yang kacau, Zainal berjalan ke depan. Mungkin ini pengacaranya, atau Pak Tirtayasa yang akhirnya datang untuk memberinya penjelasan. Ia membuka pintu dengan kasar. Di depannya tidak berdiri orang yang ia harapkan. Di sana berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan seragam satpam berwarna gelap, wajah mereka datar tanpa ekspresi. Di antara mereka, berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas rapi, membawa sebuah map kulit berwarna coklat. Pria itu menatap Zainal dengan tatapan dingin dan profesional. Selamat pagi. Saya Wicaksono, dari firma hukum Wicaksono Rekan, kata pria itu dengan suara tenang. Apakah saya berbicara dengan Tuan Zainal Wiratama? Ya, saya sendiri. Ada apa? Jawab Zainal ketus. Saya di sini mewakili klien kami, Nyonya Ana. Saya ditugaskan untuk menyampaikan surat ini secara langsung kepada Anda. Wicaksono membuka mapnya dan mengeluarkan selembar dokumen resmi dengan beberapa lampiran. Ia menyerahkannya pada Zainal. Zainal merebut surat itu dari tangannya dan mulai membacanya. Setiap baris kalimat yang ia baca seolah menyedot udara dari paru-parunya. Itu adalah surat somasi dan notifikasi pengosongan aset. Tertulis dengan bahasa hukum yang lugas dan tanpa ampun, bahwa mensah yang ia tinggali ini, beserta seluruh isinya, adalah aset pribadi yang terdaftar atas nama Ana, dibeli dengan dana dari warisan keluarga Ana jauh sebelum pernikahan mereka. Berdasarkan perjanjian pranikah yang pernah ia tanda tangani, aset ini tidak termasuk dalam harta bersama. Selanjutnya, lanjut Wicaksono, seolah menjadi narator dari mimpi buruk Zainal, klien kami meminta Anda, beserta pihak lain yang tidak berkepentingan, untuk segera mengosongkan properti ini dalam waktu paling lambat 1 kali 24 jam terhitung sejak surat ini diterima. Apa? Mengosongkan rumah ini? Kalian gila? Ini rumahku, teriak Zainal, meremas surat itu di tangannya. Secara hukum, Tuan Zainal, ini adalah properti milik Nyonya Ana, balas Wicaksono tanpa gentar. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, kami terpaksa akan menempuh jalur hukum dengan tuduhan penyerobotan properti pribadi. Ibu Nanik dan Farah, yang sudah berdiri di belakang Zainal, mendengar semua itu. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Tidak bisa. Ini rumah keluarga Wiratama. Aku tidak akan pergi dari sini, jerit Ibu Nanik histeris. Berani sekali perempuan miskin itu mengusir kami. Farah mencengkeram lengan Zainal. Sayang, ini tidak benar, kan?
Katakan pada mereka ini tidak benar. Kita akan tinggal di mana? Rengeknya, wajah cantiknya kini dipenuhi kepanikan. Zainal tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kaku. Ia tahu tentang perjanjian pranikah itu, tapi ia tidak pernah menganggapnya serius. Ia pikir itu hanya formalitas konyol. Ia tidak pernah tahu bahwa rumah ini, simbol kesuksesannya, ternyata tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ana telah merencanakan ini semua. Jauh-jauh hari. Wicaksono memberikan isyarat kepada salah satu petugas keamanan, yang kemudian berbicara ke walkie-talkie-nya. Beberapa saat kemudian, suara mesin diesel yang berat terdengar dari arah gerbang depan. Sebuah truk box berukuran sedang, dari sebuah perusahaan jasa angkut barang yang murah, berhenti tepat di depan gerbang utama yang kini terbuka lebar. Pemandangan itu begitu kontras dengan deretan mobil mewah yang terparkir di halaman. Wicaksono menatap Zainal dengan ekspresi yang sulit diartikan. Nyonya Ana berbaik hati menyediakan jasa angkut untuk barang-barang pribadi Anda, Tuan Zainal, agar prosesnya lebih cepat. Penghinaan itu. Kalimat, berbaik hati, itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk harga dirinya. Ana tidak hanya menelanjanginya secara finansial, ia juga memastikan untuk menginjak-injak sisa-sisa martabatnya. Menyediakan truk angkut barang seolah-olah ia adalah seorang penyewa kontrakan yang diusir. Zainal menatap truk itu, lalu menatap wajah dingin sang pengacara, kemudian menatap wajah histeris ibu dan kekasihnya. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam pasir hisap. Semakin ia meronta, semakin cepat ia terhisap ke dalam kehancuran. Pesta ulang tahunnya yang megah tadi malam kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Dalam waktu kurang dari 12 jam, ia telah berubah dari seorang raja menjadi seorang gelandangan yang akan diusir dari istananya sendiri. Dan semua ini karena satu tamparan dan beberapa kata hinaan yang ia lontarkan kepada wanita yang ternyata adalah ratu sesungguhnya. Dunia Zainal telah menyusut menjadi beberapa kotak kardus dan koper-koper mahal yang kini terasa seperti beban. Suara selotip yang ditarik, umpatan Ibu Nanik, dan rengekan Farah menjadi musik latar dari drama kehancurannya. Di bawah tatapan dingin para petugas keamanan dan tatapan kasihan para pekerja angkut, mereka terpaksa mengemasi barang-barang pribadi mereka. Setiap gaun Farah yang dimasukkan ke dalam koper, setiap perhiasan Ibu Nanik yang dibungkus kain, terasa seperti cabikan kecil pada harga diri mereka. Rumah yang dulu menjadi panggung keangkuhan mereka kini, menjadi saksi bisu pengusiran yang memalukan. Zainal tidak banyak membantu. Ia hanya duduk termangu di salah satu sofa yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Pikirannya kosong. Ia mencoba menghubungi pengacaranya, seorang pria licin yang selama ini membantunya mengurus masalah-masalah kecil. Namun, setelah mendengar kronologi kejadiannya, pengacara itu terdengar ragu. Ini rumit, Pak Zainal. Perjanjian pranikah dan kepemilikan aset atas nama pribadi Nyonya Ana sangat kuat. Saya perlu mempelajari dokumennya, tapi jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Zainal, jangan hanya duduk saja. Bantu Mama mengangkat lukisan ini. Bentak Ibu Nanik, menunjuk sebuah lukisan besar bergambar kuda. Ini peninggalan almarhum papamu. Lukisan itu bagian dari interior rumah, Bu. Tidak bisa dibawa, jawab salah satu petugas angkut dengan datar, tanpa menatap Ibu Nanik. Apa katamu? Ini milik kami. Perintah dari Nyonya Ana jelas, Bu. Hanya pakaian dan barang-barang pribadi yang melekat. Semua perabotan, karya seni, dan elektronik tetap di tempat. Wajah Ibu Nanik memerah padam karena marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang selalu dihormati, ia diperlakukan seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, seorang kurir bersepeda motor berhenti di depan gerbang. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada salah satu petugas keamanan, yang kemudian membawanya masuk dan memberikannya pada Zainal. Paket untuk Tuan Zainal Wiratama. Zainal menatap amplop itu dengan curiga. Tidak ada nama pengirim, hanya stempel dari sebuah kantor notaris. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia merobek segelnya. Di dalamnya, ada setumpuk dokumen yang dijilid rapi. Pada halaman sampul, tertulis dengan huruf tebal, gugatan cerai. Napas Zainal tercekat. Tentu saja. Ini adalah langkah logis berikutnya dari Ana. Ia membuka halaman pertama. Matanya nanar membaca kalimat-kalimat yang tersusun rapi itu. Ana Paramita, sang penggugat, menuntut cerai dari Zainal Wiratama, sang tergugat, dengan alasan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Tuntutan utamanya, pembagian harta bersama nihil. 0.
Ana tidak menuntut sepeser pun dari harta yang terdaftar atas nama Zainal, dan sebaliknya, ia menyatakan bahwa Zainal tidak berhak atas sepeser pun harta yang terdaftar atas namanya. Pernikahan mereka, secara finansial, akan dianggap tidak pernah ada. Apa itu, Mas? Tanya Farah, mengintip dari balik bahu Zainal. Matanya membelalak saat melihat judul dokumen itu. Dia minta cerai? Zainal tidak menjawab. Tangannya terus membalik lembaran dokumen. Di bagian lampiran, jantungnya serasa diremas. Lampiran pertama adalah setumpuk foto berkualitas tinggi. Foto dirinya dan Farah sedang makan malam romantis di restoran mewah. Foto mereka berpelukan di lobi sebuah hotel di Singapura. Bahkan ada foto candid mereka sedang berciuman di dalam mobil, diambil dari sudut yang mustahil kecuali ada yang sengaja memasang kamera. Ana sudah tahu. Selama ini ia sudah tahu dan hanya diam, mengumpulkan bukti. Lampiran kedua lebih mengerikan. Transkrip percakapan WhatsApp antara dirinya dan Farah, lengkap dengan pesan-pesan mesra dan rencana mereka untuk menyingkirkan Ana. Lalu ada beberapa rekaman suara. Suaranya sendiri terdengar jelas, sedang membual pada Farah di telepon, "Tenang saja, sayang. Semua yang dia punya, sebentar lagi jadi milik kita." Rekaman itu adalah bukti niat buruk yang tidak terbantahkan. Lampiran ketiga adalah sebuah flash disk. Sebuah stiker kecil di atasnya bertuliskan, "Pesta ulang tahun." Zainal tahu persis apa isinya. Rekaman CCTV dari berbagai sudut yang menangkap dengan jelas detik-detik saat tangannya melayang dan mendarat di pipi Ana. Bukti KDRT yang sempurna. Pengacaranya benar, ia tidak punya harapan. Ana telah menyudutkannya dari segala arah. Farah merebut dokumen itu. Ini tidak adil. Seharusnya kita yang dapat bagian. Aku mengandung anaknya. Sudah tidak lagi, celetuk Ibu Nanik sinis, menatap perut Farah dengan tatapan jijik. Sejak kabar buruk finansial menimpa mereka, Ibu Nanik mulai melihat Farah bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai biang keladi. Namun, bukan itu yang menjadi pukulan terakhir bagi Zainal. Ada satu lampiran lagi di paling belakang, yang terpisah dari bundel gugatan cerai. Judulnya, Rincian dan Pelimpahan Tagihan Utang Pribadi. Dengan perasaan ngeri, Zainal membacanya. Di dalamnya terdapat daftar utang yang sangat detail, semuanya atas namanya. Ada tagihan kartu kredit dari beberapa bank yang jumlahnya fantastis, digunakan Farah untuk belanja barang-barang mewah. Ada pinjaman dari beberapa lembaga keuangan non-bank dengan bunga selangit, yang ia gunakan untuk menutupi kerugian di meja judi kasino saat perjalanan bisnis. Ada cicilan mobil sport yang ia hadiahkan untuk Farah, yang ternyata BPKB-nya digadaikan oleh Ana sebagai jaminan. Selama ini, setiap kali ia nyaris gagal bayar, selalu ada dana misterius yang masuk ke rekeningnya untuk melunasi tagihan minimum. Ia selalu mengira itu adalah bonus dari perusahaan atau keuntungan investasi yang ia lupakan. Sekarang ia sadar, Analah yang diam-diam membersihkan semua kekacauannya, membayari utang-utangnya dari rekening pribadinya untuk menjaga nama baik keluarga. Dan kini, di surat itu, tertulis dengan jelas. Dengan diajukannya gugatan cerai ini, Nyonya Ana menyatakan berhenti untuk menanggung semua kewajiban utang pribadi Tuan Zainal Wiratama. Semua tagihan yang terlampir, yang kini telah jatuh tempo, akan dilimpahkan sepenuhnya kepada Tuan Zainal untuk diselesaikan. Di halaman terakhir, tertera total jumlah utang yang harus ia bayar. Angkanya membuat mata Zainal berkunang-kunang. Miliaran rupiah. Zainal tertawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Tawa putus asa seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan, rumah, dan istri. Ana juga telah mengambil jaring pengaman terakhirnya dan mengembalikannya dalam bentuk bom waktu yang siap meledak di wajahnya. Ia kini bukan hanya seorang pria bangkrut. Ia adalah seorang pria bangkrut dengan utang miliaran yang mengejarnya. Dokumen di tangannya bukan hanya surat gugatan cerai, itu adalah surat vonis kematian finansialnya. Udara di dalam apartemen sewaan yang sempit itu terasa panas dan menyesakan. Sangat kontras dengan pendingin udara sentral yang selalu menjaga suhu sempurna di mansion mereka. Hanya ada satu kamar tidur, yang kini ditempati oleh Ibu Nanik. Zainal dan Farah terpaksa tidur di sofa tipis di ruang tamu yang merangkap sebagai dapur. Tumpukan kotak kardus dan koper yang belum dibongkar membuat ruangan itu semakin terasa sempit. Kemewahan telah menguap, digantikan oleh kenyataan pahit yang berbau ket lembab dan keputusasaan. Berita kejatuhan Zainal menyebar secepat api di musim kemarau. Teleponnya yang tadinya tidak berhenti berdering oleh kolega bisnis, kini sepi. Teman-teman yang dulu menepuk punggungnya, kini pura-pura tidak mengenalnya. Zainal Wiratama, sang bintang, telah padam. Bagi Farah,
Kenyataan ini adalah mimpi buruk terburuknya. Ia tidak jatuh cinta pada Zainal, ia jatuh cinta pada gaya hidup yang diberikan Zainal. Tanpa itu, Zainal hanyalah pria biasa yang arogan. Kepanikannya memuncak saat ia menyadari sisa uang tunai mereka menipis dengan cepat. "Mas, kita harus melakukan sesuatu," rengek Farah pada suatu sore, sambil membolak-balik majalah fashion bekas. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Lihat kulitku, mulai kering. Aku butuh perawatan." "Diam, Farah. Kau pikir aku tidak pusing?" bentak Zainal, yang sedang sibuk menelepon debt collector yang terus menerornya. "Tidak ada uang. Kau mengerti? Tidak ada." Mata Farah kemudian tertuju pada tumpukan barang mewah miliknya. Tas, sepatu, dan perhiasan. Sebuah ide muncul di benaknya. Ini adalah asetnya. Ia bisa menjualnya untuk bertahan hidup sampai Zainal menemukan cara untuk bangkit kembali. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil tas tangan kulit buaya berwarna merah muda yang paling ia banggakan, hadiah dari Zainal saat mereka berlibur ke Paris. Harganya ratusan juta rupiah. Ia pergi ke sebuah butik konsinyasi barang mewah terkenal di pusat perbelanjaan elit. Dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya, ia menyerahkan tas itu kepada seorang wanita penilai yang tampak profesional. Wanita itu memeriksa tas itu dengan teliti, menggunakan kaca pembesar dan lampu khusus. Farah menunggu dengan tidak sabar, sudah membayangkan tumpukan uang yang akan ia dapatkan. Setelah beberapa menit, wanita penilai itu menatap Farah dengan ekspresi kasihan. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa menerima tas ini." "Kenapa? Tas ini asli, edisi terbatas," protes Farah. Wanita itu tersenyum tipis. Jahitannya memang sangat rapi, kulitnya juga berkualitas. Tapi detail perangkat kerasnya, cap merek di bagian dalam, dan nomor serinya tidak cocok. "Ini adalah barang replika kualitas super. Banyak sekali beredar sekarang," jelasnya dengan tenang. "Bukan barang asli." Dunia Farah runtuh untuk kedua kalinya. Palsu? Semua ini palsu? Ia teringat jam tangan bertabur berlian, kalung, dan beberapa tas lain yang diberikan Zainal. Jangan-jangan, dengan perasaan hancur, ia membawa barang-barang lainnya untuk diperiksa di tempat lain. Hasilnya sama. Sebagian besar adalah barang palsu kelas atas. Dibeli Zainal untuk memuaskan dahaga kemewahannya, tanpa harus mengeluarkan uang sebanyak yang ia kira. Zainal tidak hanya membohongi Ana, ia juga membohonginya. Ia menyadari bahwa ia hanyalah seorang wanita simpanan yang didekorasi dengan barang-barang imitasi. Penghinaan itu membakar habis sisa cintanya pada Zainal. Ia kembali ke apartemen seperti singa yang terluka. Ia melemparkan tas palsu itu ke arah Zainal yang sedang termenung. "Kau pembohong," jeritnya. "Semua yang kau berikan padaku palsu. Sama sepertimu. Pria gagal yang palsu." "Jaga mulutmu, Farah," balas Zainal, amarahnya tersulut. "Kenapa? Kau malu karena semua kebohonganmu terbongkar? Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau memberiku sampah." Ibu Nani keluar dari kamar, wajahnya kusut. "Sudah cukup. Kalian berdua hanya bisa membuat keributan. Gara-gara perempuan ini semua masalah datang," tunjuknya pada Farah. "Oh, jadi sekarang aku yang salah." Farah tertawa histeris. "Bukan anak kesayangan Anda yang bodoh ini? Yang menandatangani semua dokumen dari istrinya tanpa membaca? Yang menghabiskan uang untuk judi dan barang palsu?" Pertengkaran itu semakin memanas. Saling tuding, saling maki, saling menyalahkan. Topeng sosialita Farah yang anggun dan manja telah sepenuhnya terlepas, digantikan oleh wajah aslinya yang tamak dan kasar. Di puncak pertengkaran, Zainal yang sudah kalap mendorong Farah dengan kasar. "Pergi kau dari sini, dasar wanita parasit." Farah tidak siap menerima dorongan itu. Ia kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Perutnya yang sedikit membuncit membentur sudut tajam tumpukan kotak kardus dengan keras. Ia menjerit kesakitan, lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Ia memegangi perutnya, matanya terbelalak ngeri saat merasakan sesuatu yang basah dan hangat mengalir di antara kedua kakinya. Darah. Zainal dan Ibu Nanik terpaku di tempat, menatap noda merah yang semakin melebar di lantai di bawah tubuh Farah. Kepanikan menggantikan amarah mereka. Dalam hiruk-pikuk, mereka membawa Farah ke klinik terdekat, klinik murah yang fasilitasnya jauh dari kata layak. Setelah pemeriksaan singkat, seorang dokter muda keluar dengan wajah muram. "Pendarahannya cukup parah akibat benturan. Kami sudah berusaha semampu kami, tapi janinnya tidak bisa diselamatkan. Pasien mengalami keguguran." Kata, keguguran, itu menggema di lorong klinik yang sepi.
Zainal merasakan lututnya lemas. Penerus yang ia banggakan, alasan ia mencampakkan Ana, kini telah tiada. Hilang bersama semua harta dan kejayaannya. Ia menatap Farah yang terbaring lemah di ranjang pesakitan, wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Tidak ada lagi cinta di sana, yang ada hanya kebencian dan kekecewaan. Tiket emas, yang Farah genggam erat kini telah hangus menjadi abu. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi yang mengikat wanita itu padanya. Ia benar-benar sendirian sekarang. 2 hari setelah pengusiran Zainal, suasana di ballroom sebuah hotel bintang 5 terasa tegang. Ratusan pemegang saham, analis pasar, dan wartawan media bisnis memenuhi ruangan, wajah mereka menyeratkan kecemasan dan spekulasi. Zainal Corp, perusahaan yang selama ini dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi kota, tiba-tiba berganti nama dan mengganti seluruh direksi puncaknya dalam semalam. Rumor beredar liar, mulai dari pengambil alihan paksa hingga kebangkrutan yang ditutup-tutupi. Mereka semua datang untuk mencari jawaban. Panggung di depan ruangan itu hanya diisi oleh sebuah podium tunggal dan sebuah layar proyektor raksasa di belakangnya. Tepat pukul 10 pagi, seorang wanita melangkah keluar dari balik panggung. Ruangan yang tadinya riuh dengan bisik-bisik langsung senyap. Semua mata tertuju padanya. Wanita itu adalah Ana. Penampilannya sangat berbeda dari citra istri pengusaha yang selama ini melekat padanya. Tidak ada lagi gaun lembut atau senyum ramah yang seolah butuh perlindungan. Pagi itu, Ana mengenakan setelan blazer berwarna antrasit yang dipotong dengan presisi, rambutnya yang hitam legam ditarik ke belakang membentuk ekor kuda yang ramping dan profesional. Riasannya minimalis namun tegas, menonjolkan sorot matanya yang tajam dan penuh keyakinan. Setiap langkahnya menuju podium, memancarkan aura kekuasaan dan ketenangan yang membuat seisi ruangan terkesima. Ia bukan lagi bayangan Zainal, ia adalah pusat gravitasi itu sendiri. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan media. Sapa Ana, suaranya yang jernih dan mantap menggema melalui pengeras suara, tanpa sedikit pun getaran. Nama saya Ana Paramita. Dan mulai hari ini, saya adalah CEO sekaligus pemilik tunggal dari perusahaan yang kini Anda kenal sebagai Ana Jaya Group. Sebuah gumaman terdengar di antara hadirin. Pemilik tunggal? Bagaimana mungkin? Saya tahu banyak dari Anda yang memiliki pertanyaan dan kekhawatiran. Lanjut Ana. Tujuan saya di sini hari ini adalah untuk menjawab semua itu dengan satu hal yang tidak bisa dibantah, data dan kebenaran. Layar di belakangnya menyala, menampilkan logo baru Ana Jaya Group yang elegan. Ana, dengan sebuah remote kecil di tangannya, memulai presentasinya. Ini bukan pidato emosional atau pembelaan diri. Ini adalah analisis bisnis yang dingin, tajam, dan brutal. Slide pertama menampilkan grafik pertumbuhan pendapatan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Garisnya naik, seperti yang diduga semua orang. Di permukaan, kata Ana, perusahaan kita tampak sehat. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada sebuah penyakit yang menggerogoti dari dalam. Slide berikutnya menampilkan grafik lain. Kali ini, grafik biaya operasional. Garis itu menukik naik dengan curam, jauh melampaui kenaikan pendapatan. Ana membedah angka-angka itu satu persatu. Ia menunjukkan pembengkakan biaya pada pos, representasi dan hiburan, yang jumlahnya tidak masuk akal, termasuk tagihan kartu kredit korporat untuk perhiasan, liburan mewah, dan sewa jet pribadi. Semua atas nama Zainal. Ini bukan biaya untuk memajukan bisnis, kata Ana dengan tenang. Ini adalah biaya untuk mendanai gaya hidup pribadi. Selanjutnya, ia menunjukkan serangkaian proyek yang dibatalkan atau ditunda oleh Zainal. Proyek-proyek inovatif di bidang teknologi dan ekspansi pasar digital yang potensial. Proposal-proposal ini, jelas Ana, ditolak dengan alasan terlalu berisiko. Padahal, proyeksi keuntungan jangka panjangnya sangat signifikan. Ia berhenti sejenak, menatap para pemegang saham. Kenyataannya, proyek-proyek ini ditolak karena membutuhkan fokus dan kerja keras, dua hal yang tidak lagi dimiliki oleh manajemen lama. Pukulan terakhir adalah yang paling telak. Ana menampilkan struktur neraca keuangan yang rumit, menunjukkan bagaimana Zainal telah mengambil serangkaian pinjaman jangka pendek berbunga tinggi dengan mengatasnamakan perusahaan, bukan untuk modal kerja, melainkan untuk menutupi kerugian dari investasi pribadi yang sembrono. Dalam 6 bulan ke depan, jika tidak ada tindakan drastis yang diambil, perusahaan ini akan mengalami krisis likuiditas yang parah. Sederhananya, kita diambang kebangkrutan. Ruangan itu sunyi senyap. Kebenaran yang dipaparkan Ana begitu telanjang dan mengerikan. Para investor yang tadinya ragu kini menatap layar dengan wajah pucat. Mereka telah dibuai oleh citra karismatik Zainal,
tanpa menyadari bahwa kapal yang mereka tumpangi sedang berlayar lurus menuju gunung es. Setelah memaparkan semua kebobrokan, Ana beralih ke masa depan. Ia mempresentasikan visi barunya untuk Ana Jaya Group. Rencana restrukturisasi utang, efisiensi operasional, fokus pada inovasi digital, dan strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Rencananya detail, terukur, dan sangat meyakinkan. Terlihat jelas bahwa ini bukanlah rencana yang dibuat dalam semalam. Ini adalah strategi yang telah ia siapkan dan matangkan selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat. Untuk menjalankan visi ini, kita butuh tim yang baru, kata Ana tegas. Layar di belakangnya menampilkan foto Dewan Direksi lama, kroni-kroni Zainal. Sebuah tanda silang merah besar muncul menutupi wajah mereka. Efektif hari ini, posisi mereka telah diberhentikan. Layar berganti, menampilkan wajah-wajah baru yang segar dan profesional, nama-nama yang dikenal memiliki rekam jejak cemerlang di bidangnya. Dan ini adalah tim yang akan membawa Ana Jaya Group menuju masa depan yang gemilang. Presentasi itu diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Keraguan telah berubah menjadi kekaguman, dan kekhawatiran berubah menjadi optimisme. Ana telah membuktikan dalam waktu kurang dari 1 jam, bahwa ia bukan sekadar istri yang mengambil alih warisan. Ia adalah pemimpin sejati. Saat sesi tanya-jawab akan ditutup, Ana mengangkat tangannya. Ada satu pengumuman terakhir. Semua mata kembali tertuju padanya. Kita semua tahu bahwa fondasi sebuah perusahaan bukan hanya keuntungan, tapi juga nilai. Ana Jaya Group akan dibangun di atas nilai integritas, kerja keras, dan kepedulian. Katanya, matanya menatap lurus ke arah kamera media yang menyiarkan acara itu secara langsung. Karena itu, sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan perempuan dan sebagai sikap tegas menentang segala bentuk kekerasan, saya mengumumkan bahwa 10% dari laba bersih perusahaan tahun ini akan disumbangkan ke sebuah yayasan baru yang akan kita dirikan, Yayasan Pelita Asa. Sebuah rumah aman dan pusat bantuan hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan itu adalah sebuah mahakarya. Tepuk tangan yang terdengar kali ini bukan hanya karena bisnis, tetapi juga karena rasa hormat. Ana telah mengubah luka pribadinya menjadi sebuah kekuatan, sebuah pernyataan publik yang kuat tanpa harus menyebut nama Zainal sekalipun. Jauh dari ballroom mewah itu, di sebuah kontrakan pengap, Zainal menyaksikan siaran langsung acara itu dari layar ponselnya yang retak. Setiap kata yang diucapkan Ana terasa seperti tamparan yang lebih keras dari tamparan fisik yang pernah ia berikan. Wanita yang ia sebut, mandul, dan tidak berguna, itu kini berdiri di puncak dunia yang pernah menjadi miliknya, membedah semua kegagalannya di depan umum, dan bahkan menggunakan tragedi pernikahan mereka sebagai landasan untuk citra barunya yang mulia. Ia melihat Ana di layar, begitu kuat, begitu bersinar. Dan ia melihat dirinya sendiri, duduk di kegelapan, dikelilingi oleh bau kegagalan. Ia telah menciptakan monsternya sendiri, dan monster itu kini tampil begitu agung dan memesona. Roda nasib berputar dengan cepat dan tanpa ampun. Bagi Zainal, perputaran itu membawanya jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Dengan utang miliaran yang membelit lehernya dan nama baik yang hancur lebur, tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ia terpaksa menjual beberapa barang pribadi yang tersisa, hanya untuk menyambung hidup. Akhirnya, dengan sisa uang yang ada, ia membeli sebuah mobil bekas yang murah dan mendaftarkan diri sebagai supir taksi online. Setiap hari adalah sebuah episode penghinaan baru. Pria yang terbiasa duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi, kini harus menghabiskan belasan jam di belakang setir, menghadapi kemacetan Jakarta, penumpang yang cerewet, dan penghasilan yang tidak menentu. Aroma parfum mahal di dalam mobilnya dulu kini digantikan oleh bau pengharum mobil murahan berbentuk pinus, dan sisa makanan dari penumpang sebelumnya. Kehidupan di kontrakan juga tidak kalah menyiksakan. Ibu Nanik, wanita yang seumur hidupnya dilayani, kini harus merasakan kerasnya hidup. Untuk membantu membayar sewa, ia terpaksa bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan Padang yang ramai. Setiap malam ia pulang dengan bau keringat dan rendang, tangannya keriput karena sabun, dan mulutnya tidak berhenti mengeluh. "Ini semua salahmu," keluh Ibu Nanik pada suatu malam, sambil memijat punggungnya yang sakit. "Kalau saja kau tidak bermain api dengan perempuan ular itu, kita tidak akan seperti ini." "Jangan mulai lagi, Ma," sahut Zainal lelah. "Aku sudah pusing seharian di jalan." "Pusing katamu? Mama yang lebih sengsara. Kau tahu betapa malunya Mama saat bertemu tetangga lama di pasar?" Mereka menatap Mama dengan kasihan. Kasihan? Pertengkaran seperti ini menjadi menu harian mereka. Saling menyalahkan, mengungkit masa lalu, dan meratapi nasib. Tidak ada lagi kehangatan keluarga, yang ada hanya dua orang putus asa yang terperangkap dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri.
Farah sudah lama pergi. Seminggu setelah keluar dari klinik, tanpa banyak bicara, ia mengemasi tasnya yang berisi beberapa pakaian yang tersisa. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Zainal, katanya dengan tatapan kosong. Semoga berhasil dengan hidupmu. Ia pergi begitu saja, menghilang tanpa jejak, membuktikan bahwa kesetiaannya hanya sedalam dompet Zainal. Kepergiannya bahkan tidak membuat Zainal sedih, hanya menambah rasa hampa dan kesadaran betapa bodohnya dia. Suatu malam, saat Zainal hampir menyelesaikan jam kerjanya, sebuah notifikasi orderan masuk ke ponselnya. Titik jemputnya dari sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, dengan tujuan ke sebuah kawasan perumahan elit di selatan Jakarta. Tarifnya premium. Ini adalah orderan terbaiknya sepanjang minggu. Sedikit harapan muncul di hatinya, sebuah pengingat kecil dari dunianya yang dulu. Ia mengemudikan mobilnya memasuki lobi hotel yang megah, tempat yang dulu sering ia kunjungi untuk rapat atau sekadar minum kopi. Ia berhenti di titik penjemputan. Tak lama kemudian, pintu belakang mobilnya dibuka oleh seorang petugas hotel. 2 orang penumpang masuk. 1 orang pria Kaukasia yang tinggi dan gagah, dan 1 orang wanita. Jantung Zainal serasa berhenti berdetak saat melihat wanita itu. Meski hanya dari pantulan cermin spion tengah, ia mengenalinya dengan sangat baik. Itu Ana. Ana tampak lebih cantik dari yang pernah ia lihat. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang berkilauan, rambutnya ditata dengan elegan. Ia sedang tertawa pelan, menanggapi sesuatu yang dibisikkan oleh pria di sampingnya. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan dan kepercayaan diri. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan di sana. Ia adalah seorang ratu yang berada di puncak dunianya. Selama beberapa detik, Zainal membeku. Waktu seakan berhenti. Ia ingin membuka pintu dan lari. Ia ingin berteriak. Ia ingin memutar waktu kembali. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya seorang supir taksi online, dan ini adalah penumpangnya. Ana akhirnya menyadari keheningan itu. Ia mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan tatapan Zainal di cermin spion. Seluruh dunia Zainal runtuh dalam 1 detik itu. Ia melihat sorot mata Ana. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada amarah. Tidak ada kemenangan. Yang ada hanya tatapan sekilas. Pengenalan sesaat, yang kemudian berubah menjadi tatapan kosong yang sopan. Tatapan yang sama seperti yang diberikan seseorang kepada pelayan, petugas parkir, atau orang asing lainnya yang tidak penting. Baginya, Zainal bukan lagi mantan suami, bukan lagi musuh. Ia hanyalah bagian dari latar belakang yang tidak signifikan. Pria di samping Ana tidak menyadari apapun. Ia sedang sibuk dengan ponselnya. Ana bersandar dengan nyaman di kursinya. Lalu, dengan suara yang tenang dan netral, suara yang biasa ia gunakan untuk memberi perintah pada stafnya, ia berkata kepada Zainal. Jalan, Pak. 2 kata itu. Jalan, Pak. Bukan, Zainal. Bukan, Mas. Panggilan formal dan berjarak yang diberikan kepada orang asing. Pukulan itu lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Pukulan itu menegaskan posisinya. Ia bukan siapa-siapa lagi bagi Ana. Hanya seorang supir. Seorang bapak. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping, Zainal memasukkan persneling. Mobil itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan lobi hotel yang gemerlap. Selama perjalanan 45 menit berikutnya, ia menyetir dalam keheningan yang menyiksa, mendengarkan percakapan ringan Ana dan tamunya dalam bahasa Inggris, tentang bisnis, tentang rencana perjalanan ke Swiss, tentang dunia yang tidak akan pernah bisa ia masuki lagi. Setiap tawa Ana adalah sayatan baru di lukanya. Ia bukan hanya telah kehilangan hartanya, ia telah kehilangan tempatnya di alam semesta wanita itu. Karma telah datang mengetuk pintu mobilnya, dan duduk dengan anggun di kursi belakang. 1 tahun setelah malam yang mengubah segalanya, dunia Ana tidak lagi diwarnai oleh bayang-bayang masa lalu. Ia telah melangkah keluar dari puing-puing pengkhianatan dan membangun sebuah istana baru yang jauh lebih megah, bukan di atas pondasi cinta buta, melainkan di atas pilar harga diri, kecerdasan, dan kekuatan dari dalam. Matahari yang dulu terhalang oleh awan gelap kini bersinar terik, menerangi setiap sudut kehidupannya yang baru. Ana Jaya Group, di bawah kepemimpinannya yang visioner, meroket menjadi salah satu pemain utama di kancah bisnis regional. Ana membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang strategis di balik layar, ia adalah seorang pemimpin yang ulung di garis depan. Ia memimpin rapat dengan ketegasan, bernegosiasi dengan kelihayan, dan menginspirasi karyawannya dengan empati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil namun tidak kenal kompromi terhadap ketidakbecusan. Perusahaan yang nyaris karam itu kini menjadi simbol kebangkitan dan inovasi. Namun,
Kesuksesan terbesarnya bukanlah dalam angka-angka di laporan keuangan. Kebangkitan sejatinya terlihat dalam cara ia menjalani hidupnya. Ia menemukan kembali potongan-potongan dirinya yang dulu hilang. Ia mulai melukis lagi, sebuah hobi yang ia tinggalkan karena Zainal menganggapnya buang-buang waktu. Kanvas-kanvas di apartemen barunya yang cerah dan lapang kini dipenuhi warna-warna berani, cerminan dari jiwanya yang telah bebas. Ia sering menghabiskan akhir pekan dengan sahabat-sahabat lamanya, tertawa lepas di kafe-kafe kecil, melakukan perjalanan darat spontan, hal-hal sederhana yang memberinya kebahagiaan murni. Hubungannya dengan David, investor asing yang pernah Zainal antarkan, berkembang perlahan. Hubungan mereka tidak didasari oleh ketergantungan atau kebutuhan untuk mengisi kekosongan, melainkan oleh kekaguman dan rasa hormat yang setara. David mengagumi kecerdasan dan ketangguhan Anna, sementara Anna menghargai cara David memandangnya, bukan sebagai objek atau trofi, tetapi sebagai rekan yang sepadan. Mereka berdiskusi tentang pasar saham dengan semangat yang sama, seperti mereka membahas film terbaru atau buku yang baru mereka baca. Untuk pertama kalinya, Anna merasakan bagaimana rasanya berada dalam sebuah kemitraan yang sehat. Puncak dari transformasinya adalah peresmian Yayasan Pelita Asa. Di sebuah gedung kecil yang ia beli dan renovasi menjadi tempat yang hangat dan aman, Anna berdiri di hadapan para donatur, aktivis, dan beberapa wanita yang telah menjadi penghuni pertama rumah aman itu. Ia tidak menceritakan kisah pribadinya secara detail, ia tidak perlu melakukannya. Kekuatannya terpancar dengan sendirinya. Tempat ini, kata Anna dalam pidatonya, suaranya lembut namun kokoh, didirikan di atas keyakinan bahwa tidak ada satu wanita pun yang pantas hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Pelita Asa ada untuk menjadi pengingat bahwa setelah badai tergelap sekalipun, selalu ada fajar. Di sini, kita tidak hanya menawarkan tempat berlindung, kita menawarkan kesempatan kedua. Kesempatan untuk menulis ulang cerita hidup Anda, menjadi pahlawan dalam narasi Anda sendiri. Kata-katanya menyentuh hati semua yang hadir. Para wanita penghuni menatapnya dengan mata berkaca-kaca, melihat sosok inspirasi dan harapan. Anna tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ia kini mendedikasikan sebagian hidupnya untuk membantu orang lain menemukan jalan keluar dari kegelapan yang sama. Popularitasnya sebagai figur publik yang inspiratif menarik perhatian sebuah stasiun televisi nasional. Ia diundang untuk sebuah wawancara eksklusif dalam sebuah program bincang-bincang yang sangat populer. Malam itu, Anna tampil memukau dengan blus berwarna krem yang sederhana namun memancarkan aura keanggunan. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan cerdas dan jujur, berbicara tentang bisnis, kepemimpinan, dan visinya untuk masa depan. Di segmen terakhir, sang pembawa acara menatapnya dengan tatapan yang lebih personal. Mbak Anna, Anda telah menjadi simbol kekuatan bagi banyak wanita di luar sana. Kisah Anda, meski tidak pernah Anda ceritakan secara gamblang, telah menginspirasi banyak orang. Jika ada satu pesan yang bisa Anda sampaikan kepada para wanita yang mungkin saat ini sedang berada di titik terendah mereka, yang merasa terperangkap dan tidak punya harapan, apa yang akan Anda katakan? Seluruh studio hening, menunggu jawabannya. Anna terdiam sejenak, bukan karena ragu, tetapi untuk mengumpulkan semua pengalaman dan pelajarannya menjadi satu kalimat yang kuat. Sebuah senyum tulus dan tentram terukir di bibirnya. Matanya menatap lurus ke kamera, seolah berbicara secara pribadi kepada setiap wanita yang menonton di rumah. Ia menarik napas pelan, lalu mulai berbicara. 1,5 tahun kemudian, nama Anna Paramita terpampang di sampul majalah bisnis internasional sebagai salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh di Asia. Anna Jaya Group telah berhasil melakukan ekspansi besar-besaran, membuka 2 pabrik baru yang menyerap ribuan tenaga kerja dan meluncurkan sebuah aplikasi digital yang merevolusi industrinya. Anna sendiri kini lebih sering menjadi pembicara di forum-forum global, membagikan ilmunya tentang bisnis dan pemberdayaan. Hidupnya penuh, bahagia, dan bermakna. Suatu minggu pagi yang cerah, Anna sedang menikmati brunch di halaman belakang rumah barunya yang asri bersama Dian dan beberapa sahabat dekatnya. David ada di sana, sedang asyik memanggang sate di panggangan barbecue. Suara tawa mereka bercampur dengan alunan musik santai. Anna tertawa begitu lepas hingga matanya berair, menanggapi lelucon Dian tentang kencan pertamanya. Di momen itu, tidak ada sedikit pun jejak luka masa lalu di wajahnya. Ia sepenuhnya hadir, sepenuhnya damai. Ia adalah bukti hidup bahwa akhir yang buruk hanyalah awal dari cerita baru yang indah. Di belahan lain kota, di bawah terik matahari yang menyengat, pemandangan yang sama sekali berbeda tersaji. Di sebuah lokasi proyek konstruksi yang masif, puluhan pekerja bangunan bergerak di antara debu dan deru mesin. Salah satu dari mereka adalah seorang pria kurus dengan kulit legam terbakar matahari. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus dan dihiasi kerutan-kerutan pahit,
usianya tampak 10 tahun lebih tua. Ia mengangkat sebuah karung semen dengan susah payah, punggungnya terasa mau patah. Pria itu adalah Zainal. Ironi paling kejam dalam hidupnya adalah kenyataan bahwa ia kini bekerja sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan pabrik baru milik Ana Jaya Group. Setiap hari, ia harus melihat logo perusahaan itu berkibar angkuh di atas gerbang proyek, sebuah pengingat abadi akan semua yang telah ia sia-siakan. Penghasilannya hanya cukup untuk membayar sewa gubuk seng di pinggir lokasi proyek dan membeli nasi bungkus. Ia pulang ke gubuk itu setiap sore, disambut oleh pemandangan yang sama menyedihkannya. Ibunya, Ibu Nanik, terbaring di atas tikar tipis. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai pencuci piring, tubuh tuanya menyerah. Ia terserang stroke ringan yang membuat separuh badannya sulit digerakkan. Kebanggaannya sebagai nyonya besar telah luntur, digantikan oleh tatapan kosong penuh penyesalan. Ia tidak lagi menyalahkan Zainal, ia hanya diam, menatap langit-langit seng dengan air mata yang kadang mengalir tanpa suara. Tentang Farah, Zainal pernah mendengar kabar burung dari sesama supir taksi online dulu. Wanita itu mencoba menggaet seorang pengusaha tua, namun reputasinya sebagai wanita parasit sudah menyebar. Ia berakhir menjadi simpanan kesekian dari seorang pejabat rendahan, hidupnya jauh dari kemewahan yang pernah ia impikan. Nasibnya tidak lagi penting bagi Zainal, ia hanyalah bagian dari kesalahan bodoh di masa lalunya. Siang itu, Zainal beristirahat di sebuah warung kecil di seberang proyek. Ia memesan segelas es teh tawar dan menyandarkan tubuhnya yang lelah ke dinding triplek. Sebuah televisi tabung tua di sudut warung, sedang menyiarkan ulang sebuah program bincang-bincang populer. Zainal tidak terlalu memperhatikan, sampai ia mendengar sebuah suara yang sangat ia kenal. Itu adalah suara Ana, dari wawancara setahun yang lalu. Di layar televisi, wajah Ana yang cantik dan berwibawa memenuhi frame. Sang pembawa acara baru saja menanyakan pesan untuk para wanita yang sedang terpuruk. Zainal terpaku. Ia melihat Ana di layar tersenyum dengan tenang, lalu berkata dengan suara yang jelas dan mantap. Kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah pada kesabarannya menahan sakit, kata Ana di televisi, tapi pada keberaniannya untuk pergi dan membangun kembali istananya sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa harga dirimu ditentukan oleh pria yang merendahkanmu. Harta terbesarmu bukanlah apa yang kau miliki bersamanya, melainkan dirimu sendiri. Pergilah, selamatkan dirimu, lalu tatap dunia dan tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata itu menghantam Zainal seperti palu godam. Membangun kembali istananya sendiri. Itulah yang telah Ana lakukan. Sementara dia, sang pria yang merasa begitu berkuasa, kini hanya bisa menumpang berteduh di warung butut, di bawah bayang-bayang istana baru yang dibangun oleh wanita yang dulu ia sebut tidak berguna. Tangannya yang kapalan bergetar. Gelas es teh yang ia pegang terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai tanah dan pecah berkeping-keping. Prak! Namun, suara pecahan itu tenggelam oleh deru truk yang lewat dan teriakan pemilik warung. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang peduli. Ia, Zainal Wiratama, dan kehancurannya, hanyalah sebuah detail kecil yang tidak signifikan di tengah hiruk-pikuk dunia. Kamera televisi masih menyorot wajah Ana yang tersenyum penuh kemenangan. Zainal hanya bisa menatap. Seorang pria hancur yang dihukum untuk selamanya menjadi penonton dari kejayaan wanita yang pernah ia coba hancurkan. Karma telah terbayar lunas. Bukan dalam bentuk kematian atau penjara, tetapi dalam bentuk kehidupan tanpa harapan yang harus ia jalani setiap hari, selamanya.